Baik, selamat datang di kelas metodologi penelitian dengan saya Dewi Eka Putri SEMM. Baik, eh, kita lanjut ke video lanjutan ya. Eh, Kebetulan terpotong dari video sebelumnya ya terkait dengan metode penelitian. Nah, kita lanjut ke 3.11.1 yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik saya ulangi kembali di video ini. Nah, terkait dengan uji asumsi klasik ini adalah yang pertama yang harus dikerjakan, yang pertama yang harus dibuat. Nah, yang pertama harus dilaksanakan karena apa? Jika tidak lolos dari uji asumsi klasik ini, maka data atau penelitian kamu tidak bisa dilanjutkan. Ya, auto ulang gitu ya. Oke. Nah, kemudian di uji asumsi klasik ini ya itu adalah apa? Nah, sebenarnya uji asumsi klasik itu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ya pelanggaran yang terdapat pada model regresi linear sederhana yang telah dibuat. Nah, jadi begini, untuk uji asumsi klasik ini ya ini bisa untuk data sekunder dan bisa juga untuk data primer. Nah, tetapi lebih disarankan untuk yang data sekunder ya. Kalau yang untuk data primer, nah itu kalau di kampus kita, nah itu dia menggunakan yang namanya uji instrumen penelitian. Ya, uji instrumen penelitian itu terdiri dari yang namanya dua. Itu ada uji yang namanya validitas dan ada juga uji reliabilitas. Nah, ini hanya sekedar pemahaman aja ya. Nah, terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas itu digunakan untuk menguji apakah kuesioner yang Anda bagikan atau pertanyaan-pertanyaan indikator dari dimensi yang dibuat untuk ya dibagikan kepada responden. Nah, itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nah, jadi pengujian validitas dan reliabilitas itu tidak ditujukan misalnya begini. Nah, penelitian kamu itu misalnya di sekolah menengah pertama di Sultan Agung ya. Nah, tetapi jika kamu meneliti di situ, nah berarti uji untuk validitas dan reliabilitas itu jangan di SMP Sultan Agung ya, tapi yang setara dengan SMP Sultan Agung, misalnya SMP Kampung Kudus, SMP Metodis ya. Nah, SMP swasta lah yang setara dengan Sultan Agung gitu. Nah, jadi yang untuk membagikan kuesioner di sana. Nah, baru kalau sudah lolos uji validitas dan reliabilitas, nah baru kamu lanjut ke yaitu pengujian teknik analisis datanya, itu kamu ke ke SMP Sultan Agung. Oke, bisa dipahami ya di sini. Nah, itu untuk yang data primer sebenarnya. Oke, nah kita bahas di sini yang data sekunder aja ya. Nah, jadi kita mulai dari uji asumsi klasiknya. Yang uji asumsi klasik untuk di data sekunder itu terdiri dari 4, yaitu ada uji normalitas, oke, ada uji multikolinialitas, oke, ada uji heteroskedastisitas, oke, yang keempat ada uji autokorelasi. Nah, jadi ingat yang 4 ini tolong ya diulangi kembali cara membacanya. Ya, kadang-kadang ada mulut dari mahasiswa ini agak kesel ya kalau ditanya tentang uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 itu saja. Baik. Ya, nah uji normalitas. Ya, uji normalitas ini artinya apa? Nah, uji normalitas menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi apakah ya nilai residual itu apa? Sebenarnya nilai residual nanti akan kita dipraktik ya lebih mudah ya. Nah, jadi nilai residual itu adalah perpaduan atau ya nilai dari variabel independen terhadap dependen ya, atau dengan melalui kalau misalnya topik atau judul Anda itu adalah melalui intervening atau dengan menggunakan moderasi ya itu. Nah, jadi nilai residual itu itulah yang terbentuk ya pada model regresi. Nah, jadi bukan kita meneliti uji normalitas itu satu variabel enggak. Itu langsung sekaligus ya, yaitu variabel X1, X2, kemudian Z, kemudian Y, ya atau moderasi kemudian Y. Nah, itu sama-sama ya, sama-sama dimasukkan datanya itu ke SPSS, kemudian nanti itu sama-sama diolah. Nah, itulah yang terbentuk untuk nilai model regresi. Nah, itulah nilai yang residual. Bisa ya. Nah, jadi kalau ditanya residual itu perpaduan itu gitu. Nah, jadi bukan berarti bahwasanya nilai residual
itu adalah yang per variable yang enggak. Tetapi nilai dari yang unstandardized residual nanti akan kita bahas di video berikutnya, itu terkait dengan bagaimana cara mengenai metode untuk menghitung atau mengolah data di yang normalitas. Baik, ya. Untuk uji asumsi klasik dan teknik analisis data yang lain, ya, nah itu kita menggunakan bantuan SPSS, yaitu kepanjangannya adalah Statistical Product ya, Statistical Product and Service Solution, ya, SPSS versi 21. Nah sebenarnya versi SPSS ini sudah ada yang 25 ya, kemungkinan juga ada yang mungkin yang sudah 27. Nggak apa-apa, kita pakai versi 21. Nah sebenarnya itu sama aja ya hasilnya ya. Nah namanya juga alat gitu ya, tergantung versinya ya. Paling kalau versi 21 agak jadul dikit ya, dikit. Oke, nah untuk ya pengujian penelitian ini penulis menggunakan yang namanya Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di uji normalitas ya kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Nah, jadi sebenarnya untuk uji normalitas ini banyak ya, banyak versi. Oke, saya buat aja di sini langsung, boleh ya. Uji normalitas itu boleh dengan menggunakan chi-square, boleh dengan uji grafik, kemudian ada lagi yang namanya bentar ya. Ada juga yang namanya Sapiro-Wheel. Nah, di uji grafik ini ada yang menggunakan p-plot dan juga ada yang histogram. Nah, jadi sebenarnya banyak sih untuk melihat bahwasanya data itu terdistribusi normal atau tidak. Boleh tadi menggunakan chi-square, boleh uji grafik, p-plot ataupun histogram, dan juga boleh dengan menggunakan Sapiro-Wheel, boleh juga dengan menggunakan ya Kolmogorov-Smirnov test. Oke. Nah, jadi kalau di kampus kita itu lebih kebanyakan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Ingat ya. Nah, jadi jangan lupa kalau ditanya uji normalitas itu bukan hanya Kolmogorov-Smirnov test ya, tapi ada chi-square dan lain-lain. Oke, ini saya hapus, hanya sekedar pemakaman aja, kita pakai yang namanya di kampus kita ya. Oke. Nah, Kolmogorov-Smirnov test yaitu adapun data yang dikatakan berdistribusi normal apabila ya. Oke, tadi alatnya, ingat, tadi alatnya adalah Kolmogorov-Smirnov test. Nah, kemudian ya, oke, jika kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, ya apa syaratnya ya? Oke, data yang dikatakan berdistribusi normal apabila ya. Nah ini. Jadi kalau ditanya syarat data terdistribusi normal itu apa sih? Oke, jawabannya adalah dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test, yaitu data yang dikatakan berdistribusi normal apabila harga koefisien, bacanya ya, asymptotic to tail pada output Kolmogorov-Smirnov test itu harus lebih besar dari alfa yang ditentukan, yaitu 5% atau 0,5%. Oke. Nah, bisa ya. Nah, jadi harga koefisien dari asymptotic to tail. Ya. To tail, kenapa to tail ya? To tail itu apa? Tail itu sebenarnya ya kalau pernah nonton Korea yang lain, tail itu adalah 9 apa ya? Ekor gitu kan. Oke, yang gumiho gitu ya. Oke, nah kalau ini enggak, 2 tail aja cukup. Nah, maksudnya 2 ekor itu apa? Nah, di sini dimaksudkan bukan gumiho yang 2 ekornya, bukan gumiho 2 ekor ya, tetapi adalah 2 ekornya itu adalah 2 dari arah ya, arah positif dan negatif. Nah, kenapa? Oke, kenapa disebut dengan arah yang positif dan negatif? Nah, karena nantinya hasil dari regresi itu boleh ya, boleh hasilnya yaitu positif, boleh juga negatif. Nah, itu maksudnya. Nah, ingat tadi ya, bukan gumiho yang diingat ya, tapi data yang dikatakan berdistribusi normal apabila harga koefisien asymptotic to tail ya pada output dari Kolmogorov-Smirnov
tes itu harus lebih besar dari alfa, ya, alfa yaitu sebesar 0,05. Itu jawabannya. Jadi kalau ditanya jangan ragu untuk menjawab, ya ini jawabannya begitu ya. Baik, itu yang untuk uji normalitas. Kemudian yang kedua kita lanjut, ini ada uji multikolinearitas. Ya, uji multikolinearitas itu tujuannya apa? Ya, untuk menguji apakah model, bukan model ya, model. Oke, model. Untuk menguji apakah model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi di antara variabel bebas atau tidak. Nah, jadi tujuannya itu adalah misalnya melihat begini, jika terbentuk korelasi itu apa? Korelasi itu adalah hubungan ya. Hubungan yang tinggi di antara variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Variabel independen ya, atau variabel X. Nah, jadi kalau terlalu tinggi hubungan antara variabel X, maka itu nantinya akan terjadilah multikolinearitas. Nah, jadi kita harus mencari bahwasanya itu tidak terlalu tinggi ya hubungannya, begitu. Nah, kalau untuk melihat hubungan yang terlalu tinggi itu dari mana ya? Dari pengolahan data ya, dari SPSS juga. Tapi intinya adalah kalau ditanya uji multikolinearitas itu apa? Untuk menguji apakah model regresi yang terbentuk itu apakah terjadi korelasi yang tinggi itu antara variabel bebas aja ya, bukan terhadap variabel terikat. Ingat, hanya variabel bebas. Oke. Nah, jika dalam model regresi korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas, maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinearitas. Nah, jadi ya, kalau terlalu tinggi tadi saya katakan itu akan terjadi yang namanya gejala multikolinearitas ya. Sama tuh kalau misalnya kita pun kalau terlalu tinggi ya, hubungan kita misalnya semua rahasia kita kasih tahu ke teman kita begitu. Nah, itu akan terjadi nanti yang namanya percekcokan jika tidak bersama lagi. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya itu terjadi yang namanya gejala multikolinearitas ini, itu berarti datanya tidak bisa dilanjut. Nah, kemudian, kalau ditanya kembali, apa sih syarat ya? Apa sih syarat melihat itu terjadi multikolinearitas enggak sih gitu ya? Nah, syaratnya ini syarat tidak terjadinya ya. Oke. Syarat tidak terjadinya multikolinearitas adalah jika nilai VIF itu bukan VVIP ya, very important person, bukan. Nah, yaitu VIF adalah variance inflation factor. Nah, lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance atau tol, nah ini kepanjangannya tol ya, bukan jalan tol. Kemudian itu lebih besar dari 0,1. Nah, oke. Baik, itu aja syaratnya. Jadi nanti kita tinggal lihat apakah nilai VIF itu lebih kecil dari 10 dan nilai tol lebih besar dari 0,1. Nah, jika angka-angkanya ini mengikuti syarat ini, maka ya itu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, berarti tidak ada hubungan yang sempurna di antara atau hubungan yang tinggi di antara variabel bebas atau korelasi yang tinggi dan sempurna di antara variabel bebas. Oke, bisa ya diikuti mengenai uji multikolinearitas ini. Baik. Nah, sekarang kita lihat uji heteroskedastisitas. Oke, saya ulangi. Uji heteroskedastisitas. Jangan salah baca ya. Nah, ini paling sering nih. Ini sama yang nomor 2 nih. Paling sering mahasiswa salah baca. Jadi tolong diulangi di rumah. Ya. Baik, uji heteroskedastisitas ini tujuannya apa? Oke. Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Maksudnya apa? Varians dari residual yang sudah ya atau data-data yang kamu kumpulkan di Excel itu apakah terjadi ketidaksamaan varians residual, itu maksudnya ya. Nah, jika varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, itu disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda itu disebut heteroskedastisitas. Oke. Nah, jadi dalam penelitian ini yaitu menggunakan apa? Ya,
kita menggunakan analisis grafik yang dilakukan dengan mengamati scatter plot. Ya, nanti ada grafik ya, grafik atau gambar ya, grafik atau gambar. Nah, itu gambarnya adalah gambar scatter plot ya. Nah, scatter plot. Oke. Nah, di mana sumbu horizontal itu menggambarkan nilai predicted standard design. Nah, kemudian sumbu vertikal menggambarkan residual standard student design ya. Oke. Nah, kemudian jika scatter plot, ini bukan jika scatter plot ya, tapi jika plot. Nah, ini juga plot. Grafiknya yang namanya scatter plot ya, jangan salah, ini salah. Nah, jadi grafiknya yang namanya scatter plot, kalau titik-titiknya itu namanya adalah plot. Oke, jangan lupa. Nah, jika plot membentuk pola tertentu, hal ini menunjukkan adanya masalah heteroskedas. Ini kok salah. Heteroskedastisitas. Nah, maksudnya jika plot membentuk pola tertentu itu maksudnya dia bergerombol jadi satu gitu ya. Nah, berarti itu terjadi yang namanya kesamaan varians residual. Itulah yang disebut dengan homoskedastisitas. Tetapi jika, nah ini syaratnya ya, jika plot menyebar secara acak, ya tahulah kalau menyebar secara acak berarti tidak bergerombol, ya. Hasil itu menunjukkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada metode regresi yang dibentuk. Oke, paham ya sampai di sini mengenai uji heteroskedastisitas. Baik, kita lanjut yang terakhir di uji asumsi klasik itu ada uji autokorelasi. Ya, nah uji autokorelasi apa? Untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota dan data serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu time series atau ruang atau cross section. Nah, tetapi ini kita ganti kalau misalnya data kamu nanti menggunakan data panel. Ya. Nah, jadi dalam penelitian ini kita menggunakan apa yang namanya uji Darwin-Watson. Oke, nah ingat tadi uji normalitas kita menggunakan apa? Kita menggunakan yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian yang uji multikolinearitas kita menggunakan Fifth dan Toll. Kemudian kita yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas kita menggunakan yang namanya uji grafik atau uji yang namanya scatter plot, gambar scatter plot dengan melihat gambar scatter plot. Kemudian yang keempat uji atau korelasi kita menggunakan yang namanya uji Darwin-Watson. Wah, banyak yang harus kamu hafal ya, banyak yang harus kamu ingat. Nah, uji Darwin-Watson ini ya, kita lihat kriterianya. Sebenarnya sih ada apa ya? Nanti di-download lah yang namanya tabel Darwin-Watson yang ada di internet ya. Nah, jadi kriteria pengujian Darwin-Watson itu ada 5. Oke. Di kolom pertama ada hipotesis 0, kolom kedua keputusan, dan syaratnya jika. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidak ada autokorelasi positif. Nah, keputusannya ditolak. Oke. Jika nilai, nah ini maksudnya D ini adalah DW ya. DW itu adalah singkatan dari Darwin-Watson. Oke, bisa ya. D itu adalah kepanjangan dari DW atau Darwin-Watson. Nah, jadi jika nilai D, ya nilai DW itu di antara 0 dan DL, ya itu berarti adalah terjadi yang namanya autokorelasi. Itu tidak layak untuk diteliti. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada autokorelasi positif. Nah, keputusannya itu no decision atau bahasa Indonesianya yaitu tanpa kesimpulan. Ya, jika nilai DW itu di antara nilai DL dan DU. Sebenarnya nilai DL dan DU ini apa? Nah, jadi nanti di tabel yang namanya Darwin-Watson itu ada DL dan DU. Nanti kita bahas ya di video berikutnya. Ini teori aja dulu. Kemudian tidak ada autokorelasi negatif. Ya. Nah, ini ditolak jika nilai DW di antara 4 dikurang DL dan 4. Kemudian yang keempat, tidak ada autokorelasi negatif tanpa kesimpulan. 4 dikurang DW itu di antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL.
Kemudian yang terakhir itu tidak ada autokorelasi positif atau negatif, nah itu tidak ditolak, yaitu nilai D-nya di antara DU dan 4 kurang D. Oke, nah jadi Bu, kesimpulannya yang mana nih yang harus kami gunakan jika untuk layak atau lolos di uji asumsi klasik? Yaitu yang nomor 2 yang ini. Oke, saya kuningkan. Kemudian yang ini, yang keempat dan kelima. Ya. Nah, jadi jika nanti angka DW Anda itu di antara yang 2, 4, dan 5, berarti itu tidak terjadi autokorelasi dan bisa lolos data Anda untuk dilanjutkan ke penelitian yang selanjutnya. Jadi ingat, uji asumsi klasik tadi ada 4. Nah, yang pertama uji normalitas. Nah, jika tadi alfa di output Kolmogorov-Smirnov test, nah itu nilai dari asymptotic tutilnya di atas 0,05, nah berarti datanya layak untuk diteliti ya. Kemudian yang kedua, uji multikoliniaritas, jika datanya itu ya VIF-nya di bawah 10 dan nilai tolnya di atas 0,1, nah itu semua bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, uji heteroskedastisitas, jika ya gambar di scatter plotnya itu plotnya menyebar secara acak, nah maka itu tidak terjadi heteroskedastisitas, layak untuk dilanjutkan. Kemudian yang keempat, jika memenuhi kriteria yaitu dari Darwin-Watson yaitu nomor 2, 4, dan 5, nah itu layaklah datanya untuk diteliti. Jadi yang 4 ini memang harus duluan dikerjakan dan memang wajib dilakukan supaya data di penelitian itu bisa dilanjutkan. Dan kalau data-data sudah lolos uji asumsi klasik, berarti data tersebut layak untuk diteliti dan layak untuk dianalisis dan juga layak untuk dievaluasi. Oke, sekian untuk yang uji asumsi klasik ini. Kita lanjutkan di video yang selanjutnya, yaitu mengenai teknik analisis data, analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif.